Selamat datang di channel kami. Ini adalah Samsung S24R350, monitor IPS dari Samsung yang termasuk monitor low entry. Kami membeli ini seharga sekitar 2,1 juta. Sebelum sampai ke detailnya, berikut ini isi dari paket penjualannya. Yang pertama ada kabel power, kemudian kabel HDMI, dan tak lupa ada power brick. Kemudian ada plastik hitam untuk kabel organizer. Selanjutnya ada penyangga monitor dan juga kaki monitornya. Yang terakhir buku panduan dan sebuah stiker penutup. Dan tentu saja si monitor ini sendiri. Pertama, mari kita bahas desainnya. Menurut kami, desainnya sederhana dan tidak jelek. Monitor 24 inch ini memiliki bezel kanan, kiri, dan atas yang tipis, sehingga memberi kesan bezel-less. Meski begitu, bagian bawah cukup tebal dengan aksen warna gunmetal dan tulisan Samsung. Saya rasa pada bagian ini 50% orang akan suka dan sisanya kurang suka. Oh iya, monitor ini memiliki lapisan anti glare. Menurut saya ini cukup oke karena meminimalisir pantulan cahaya ruangan saat dipakai. Pada bagian belakang ada lubang untuk VESA mount 75x75 mm. Kemudian untuk ports ada lubang untuk power, ports HDMI, dan VGA port. Di sebelahnya ada control stick untuk mengatur menu dan juga sebagai tombol power. Ada juga bagian untuk kabel organizer agar lebih rapi. Nah, untuk kaki dari monitor ini full terbuat dari plastik. Untuk harganya segini saya tidak ada komplain sama sekali. Fitur-fitur dasarnya, monitor IPS ini memiliki kecerahan 250 nits, response time 5 ms, produksi warna 16,7 juta warna, viewing angle 178 derajat untuk horizontal dan vertikal, dan aspek rasionya 16:9. Sayangnya, saya tidak bisa menemukan info untuk color accuracy, Adobe RGB maupun sRGB untuk monitor ini. Yang jelas, color gamutnya adalah 72% dalam standar NTSC. Sehari-hari saya menggunakan monitor ini untuk bekerja dan kadang-kadang untuk bermain game di PS4 maupun menonton film di Netflix. Dalam case penggunaan harian, saya biasa menggunakan monitor ini untuk kebutuhan desain grafis dan juga editing video. Salah satu yang saya keluhkan adalah produksi warna putih yang menurut saya sedikit kuning. Tapi ini tidak terlalu jelas terlihat secara sekilas. Untungnya ini cuma sedikit sekali agak bernuansa kuning dan bisa sedikit diatasi dengan setting RGB di menu settingan monitornya. Kemudian ada fitur refresh rate 75 Hz dan AMD FreeSync. Menurut saya, jika Anda gamer kompetitif, 75 Hz adalah refresh rate yang nanggung. Mending menabung lagi tambah uang 700 sampai 800 ribu untuk bisa mendapatkan monitor dengan refresh rate 144 Hz. Sementara itu, untuk gaming casual saya cukup puas menggunakan monitor Samsung ini. Main FIFA maupun Genshin Impact melalui PS4 tidak ada gangguan apapun, jadi fine-fine saja. Tidak ada efek ghosting dan semacamnya. Jika ingin lebih optimal, ada preset game mode untuk menaikkan kontras dan ketajaman gambar yang dihasilkan. Viewing angle dari perangkat ini cukup bagus karena ini adalah salah satu keunggulan dari panel IPS. Untuk menonton film juga terasa nyaman dan ada presetnya juga untuk hal tersebut. Kesimpulannya, untuk yang ingin game berbudget rendah dan basic entertainment, ini sepertinya cocok-cocok saja. Kelebihan dari monitor ini menurut saya adalah harga yang tidak mahal untuk brand yang bagus seperti Samsung. Desainnya juga masih acceptable. Refresh rate 75 Hz masih mending daripada 60 Hz saja. Saya juga suka layar tekstur matte dari monitor ini. Layar IPS 24 inch-nya cocok untuk orang-orang yang ingin upgrade dari yang sebelumnya hanya memakai layar laptop saja untuk bekerja maupun gaming. Jadi ini bisa lebih lega dan juga bisa dibilang sebuah upgrade yang worth it. Yang saya kurang suka atau yang kurang dari monitor Samsung ini adalah kurangnya beberapa ports jika Anda memang butuh banyak ports. Misalnya dia hanya punya satu HDMI port, tidak ada display port, USB port, maupun untuk headphone jack juga tidak ada. Dan speaker internal juga tidak tersedia.
Untuk akurasi warna, meskipun mungkin ada yang akan bilang kalau ini kurang excellent, saya masih bisa mentolerir hal ini. Dengan harga 2 juta lebih sedikit, saya cukup senang membeli dan memakai ini untuk kebutuhan sehari-hari saya dalam bekerja dan juga sebagai perangkat entertainment sehari-hari. Sekian review dari saya, terima kasih telah menonton. See you on the next video, bye.